Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, SD Negeri 3 Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, merupakan 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun kebutuhan kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih jadi tumbuh untuk tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid serta penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman yang diguyuri hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntut murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Dan saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa dan pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua dari segala aspek. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu, serta setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya.
Nah, sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, yang kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, penerapan keretan atau rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan 1.2. Saya Yogi Saputra, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.